Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2013 saya itu sempat berdiskusi dengan salah satu ustadz. Saya tanya, "Ustadz, ini rukun Islam kelima ini kayaknya diskriminatif." Masya Allah, ustadznya kaget. Dia bilang, "Woi, hati-hati antum, bisa jadi kufur loh. Ya kan, nggak percaya rukun Islam." Bukan nggak percaya ustadz, Masya Allah. Coba bayangin, ya. Saya bilang, kalau seandainya rukun Islam kelima itu naik haji jika mampu itu karena materi, karena duit, karena kekayaan, ya ini nggak fair nih. Ya Allah nggak fair dong. Yang diuntungkan yang pertama adalah orang yang punya duit. Ya kesempatan mereka lebih gampang untuk bisa berangkat. Yang kedua adalah yang rumahnya dekat, Masya Allah. Nah, pada waktu itu menjelang masuk bulan Ramadan, ya setelah itu saya ketemu dengan Syekh Ali Jaber. Entah gimana kemudian kita ngobrol. Nah, ngobrol tentang haji. Syekh Ali nanya sama saya, "Mas Agus sudah berangkat haji belum?" Saya bilang, "Belum, Syekh." "Oh, belum. Boleh nggak saya pinjam paspornya?" "Buat apa, Syekh?" "Ya berdoa aja kalau nggak tahun ini, ya mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat." Apa susahnya ngasih paspornya? Saya kasih paspor ke Syekh Ali. Nah, kemudian setelah selesai Lebaran Idul Fitri, Syekh Ali bilang lagi, "Mas Agus tolong kumpulkan foto 4x6 10 lembar." Ya udah saya kasih lagi gitu. Saya pun nggak berani bertanya, masih diam aja. Nah, kira-kira 14 hari menjelang Idul Adha, Syekh Ali sampaikan lagi, "Mas Agus, ini visanya udah turun." Masya Allah, bayangkan coba, visa udah turun. Artinya apa? Saya bisa berangkat haji. Itu seneng, campur bingung, campur apa segala bahagia, ya kan, segala macam deh. Kenapa? Saya nggak ngebayangin ini berapa bayarnya gitu. ONH plus aja yang nunggunya mungkin masih tahunan, ya 150 juta. Berapa kalau seandainya tidak menunggu sampai bulanan seperti ini? Waktu itu selepas Ramadan, selepas Idul Fitri, maklum nih uang nggak ada. Akhirnya saya ngomong sama Syekh Ali, "Terus bagaimana, Syekh?" Kata Syekh Ali, "Ya udah, Mas Agus siapkan aja uang 25 juta. Bayangkan 25 juta bisa berangkat haji. Ya untuk ONH biasa aja nggak cukup. Ini ONH plus. Masya Allah. Nah, akhirnya saya berpikir, waduh, kalau nggak berangkat keterlaluan nih. Minimal apa memaksakan untuk minjem duit nih. Pada hari itu, ya saya cek di ATM. Ya, pengen tahu berapa sisa duit saya gitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata ya di dalam ATM saya ada beberapa kali lipat dari angka yang 25 juta. Masya Allah. Artinya apa? Ya kan, saya tidak punya uang, tidak punya duit. Kemudian Allah mampukan, Allah berikan uang di situ. Walaupun itu hasil kerja saya, tapi siapa yang mengira tiba-tiba hari itu ditransfer? Kenapa? Kalau nggak hari itu ya angus. Ya, saya bilang, "Ya Allah, perasaan saya bercanda deh, jawabnya serius amat," kira-kira gitu. Nah, beberapa hari kemudian saya berangkat. Ya tidak pakai kloter sendiri, kayak keluar kota aja bawa koper. Sampai di bandara, di imigrasi, kemudian dicek. Ya orang imigrasi bilang petugasnya, "Pak, mohon maaf, ini paspornya kadaluarsa." Masya Allah, bayangkan paspor kadaluarsa. Bisa nggak berangkat? Nggak akan mungkin bisa. Tinggal 3 jam mau berangkat. Bagaimana cara mengurus paspor itu? Akhirnya saya pasrah. Ya kan, nggak ngerti harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba supervisornya datang dan bilang, "Pak, silakan jalan." Bayangkan, silakan jalan. Alhamdulillah saya sujud syukur waktu itu. Nah, akhirnya saya jalan berangkat. Waktu itu pesawat Emirat sampai di Madinah. Nah, di Madinah ditahan lagi. Kenapa nggak punya? Ya, kartu yang kuning itu loh, suntikan meningitis. Sedangkan itu kan wajib hukumnya bagi setiap peserta. Waduh, saya bilang Masya Allah, masa udah nyampe di sini kemudian dibalikin lagi ke Indonesia, nggak lucu amat ya. Ya udah, akhirnya saya pasrah. Tiba-tiba dia bilang, "Ya udah, kelas masuk." Setelah keluar dari Bandara Madinah, kemudian ke hotel, yang saya lakukan terlebih dahulu adalah ziarah ke makam Rasulullah di Raudhah. Masya Allah. Ya, bersolawat di sana, mencurahkan cinta kepada Rasulullah seperti yang pernah dilakukan juga oleh almarhum Ustaz Jeffrey pada waktu itu. Nah, setelah itu kemudian saya ke hotel, dan kebetulan memang di hotel sana ada 14 orang rombongan dari Syekh Ali Jaber yang sebagian besar adalah orang tua dan membawa bekal sendiri gitu, bawa beras, bawa makanan-makanan mentah yang dimasak sendiri. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi? Jadi pada waktu subuh, ya sholat subuh saya ketemu dengan Ustadz siapa, diajak makan ke tempat beliau. Di waktu zuhur ketemu dengan Ustadz siapa, diajak makan ke tempat beliau. Demikian seterusnya gitu. Dan bahkan Ustadz Wijayanto yang saya juga
pernah diajak beberapa kali makan di jamaahnya beliau. Ya, Ustaz Wijaya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, nah inilah contoh seorang haji yang terlantar. Masya Allah. Saya bilang, bodoh amat, biarin. Yang penting gue bisa berangkat haji, walaupun sebagai haji backpackeran. Bayangkan, kenapa? Apa karena saya orang soleh? Masya Allah, enggak. Ya, justru orang yang banyak nggak benernya ini. Lah, orang seperti saya aja Allah undang, apalagi bapak ibu sekalian, ya orang-orang yang soleh. Insya Allah Allah akan mengundang. Ya, jangan syarat, apa syaratnya? Yakin kepada Allah, berniat, dan jangan pernah merasa bahwa saya nggak punya duit. Siapa yang memampukan? Apakah ibu-ibu sekalian? Tidak. Yang memampukan kita berangkat adalah Allah. Makanya jangan tersinggung ketika kita ditanya, mohon maaf Pak, sudah diberangkatkan haji Pak. Oh maaf, saya berangkat sendiri, bukan diberangkatkan. Hati-hati. Pada hakikatnya kita diberangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Allah. Allah memanggil, bukan yang mampu. Allah memampukan yang memanggil. Nah, yuk panggil Allah, sebut Allah dalam zikir, dalam sholat. Kalau perlu Bu, nih ibu ke pasar beli poster, tempel tuh poster tuh ya di dinding tengah, buka pintu depan, buka pintu belakang. Kemudian ibu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Insyaallah Allah akan memudahkan kita untuk berangkat haji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.